Kali ini kita akan membahas tentang operator logika ya. Operator logika yang kita gunakan adalah rumus if ya. If ini artinya berarti jika ya. Jadi dengan adanya logika if, kita bisa membuat sebuah komputer bisa menghasilkan informasi berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan ada 2 pilihan, 3 pilihan atau 4 pilihan. Misalnya aku, dia, dirinya, atau siapa saja. Jadi intinya if ini digunakan untuk memilih salah satu dari data-data yang ditawarkan. Misalkan kita ingin menjelaskan tentang jenis kelamin ya. Ketika ada kode L berarti dia laki-laki, dan ketika ada kode P berarti dia perempuan. Oke. Dan if ini tidak berdiri begitu saja, kita perlu menggunakan operator perbandingan ya, perbandingan. Artinya nanti kita membandingkan antara data yang satu dengan yang lain. Jika data itu benar atau salah, maka menghasilkan kriteria tertentu ya. Jadi operator perbandingan ada sama dengan ya, lebih besar, lebih kecil, besar sama dengan, atau kecil sama dengan. Ya, kita langsung coba. Di sini ada saya contohkan. Dan if itu ada 2 model. Yang pertama adalah if tunggal dan yang kedua adalah if majmu. Bedanya apa? Bedanya jika if tunggal berarti hanya memilih 2 pilihan. Sementara if majmu lebih dari 2 pilihan. Jadi kalau 2 pilihan kita hanya menggunakan rumus if 1 kali. Oke, di sini ada saya contohkan ya. Contoh pertama, di sini sudah ada kode, sudah ada jenis kelamin ya. Jadi di sini kode ada L, ada P ya. Nah, ini ada 2 pilihan ya. Nanti kalau kita pilih L, otomatis dia jenis kelaminnya laki-laki. Sementara kalau perempuan, jenis kelaminnya berarti kodenya P ya. Kita lihat di keterangan di sini. Oke, caranya gimana? Caranya langsung saja. Kita buat rumusnya sama dengan if buka kurung. Di sini ada logika tes. Ya, logika tes ini berarti data yang akan kita jadikan acuan. Ya, di sini kebetulan L-nya ada di E3, E4 ya, di E4 sama dengan sama dengan ini kita ambil dari operator perbandingan ya. Sama dengan karena dia berupa teks, berarti kita gunakan kutip 2 L. Nah, maksudnya gimana? Menjelaskan bahwa jika di E4, di sel E4 sama dengan yang L, berarti nilainya benar. Ketika nilainya benar, apa keputusan yang akan kita buat? Nah, misalkan ketika L, maka di sini value if true, jika benar apa? Kita buat di sini laki-laki. Nah, titik koma selanjutnya value if false. Jadi kalau selain L, apa keterangannya? Artinya bernilai salah. Di sini kita buat, nah di sini ralat ya. Nah, titik koma ya, kutip 2 perempuan. Ingat ya, Microsoft Excel tidak bisa dibohongin. Artinya tidak bisa dibohongin, tidak bisa satu kutip sebanyak 2 kali, tapi sesuai dengan kode. Misalkan kutip 2 berarti kita pencet di keyboard kutip 2, bukan satu kutip 2 kali. Ya, jadi langsung kutip 2. Dan ingatkan lagi, tidak semua komputer menggunakan titik koma. Ya. Ada komputer yang menggunakan koma saja. Jadi tergantung kebutuhan komputernya aja, permintaan komputernya. Oke. Nah, di sini sudah kita lihat ya. Saya ulangi lagi. Jika E4 sama dengan L, berarti kita jelaskan L sama dengan L. Maka kalau benar, maka akan muncul yang nilai laki-laki. P sama dengan L, berarti nilainya salah. Ketika salah, maka hasilnya perempuan. Kita enter. Nah, secara otomatis yang berkode L maka laki-laki, yang berkode P perempuan. Nah, kita tarik. Nah, hasilnya jelas ya. Ini hanya ada 2 pilihan,
laki, laki atau perempuan. Nah, ini kita gunakan if tunggal. Ya. Contohkan lagi if tunggal yang kedua. Di sini ada nilai, di sini ada nilai, di sini ada keterangan, ya. Jika nilainya di bawah 50, maka gagal. Tetapi jika nilainya lebih besar atau sama dengan 50, berarti lulus. Ya, berarti lulus. Caranya gimana? Sama, kita juga perlu perbandingan juga. Ya, sama dengan if buka kurung, logical testnya kita pilih I4, itu yang jadikan acuan, ya, lebih kecil dari 50. Berarti kalau lebih kecil kita gunakan kode lebih kecil, ya, lebih kecil dari 50, ya, 50, ya, itu logical testnya. Koma, jika benar maka keterangannya apa? Gagal karena lebih kecil. Kutip 2, titik koma. Nah, ketika nilai salah, maka dia akan muncul nanti di sini. Ya. Lulus. Tutup kurung. Enter. Nah, secara otomatis dia akan menghasilkan nilai, ya. Yang nilainya di bawah 50 maka gagal nih, kita lihat, ya. Tapi yang di atas 50 maka lulus. Ya, if tunggal hanya ada 2 pilihan, berarti kita menggunakan 1 if. Ya, tapi kalau lebih dari 2 pilihan, misalkan 3 berarti 2 if. Misalkan 4 berarti 3 if. Ya, jadi ada nilai yang false. Pasti ada nilai yang false. Berikutnya adalah if majemuk. Ini contoh pertama, ya. Di sini sudah ada nilai, pilihannya tetap 1, tapi banyak pilihan. Ya. Oke, di sini kita lihat keterangan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 keterangan, berarti nanti kita akan menggunakan if sebanyak 4 kali. Sama dengan, ya, if logical testnya nilai 95. Nah, kita lihat jika nilai besar atau sama dengan 90, predikat sangat baik. Ya, berarti kita butuh operator perbandingan besar sama dengan 90. Ya. Nah, titik koma. Nilainya apa? Predikatnya apa ketika besar dari 90? Sangat baik. Titik koma lagi. Nah, kita ulang lagi. If M4 besar sama dengan 75, maka nilainya baik. Titik koma. If M4 besar sama dengan 50, maka nilainya cukup. Ya. If M4 besar sama dengan 40, maka nilainya kurang. Nah, jika semuanya tidak memenuhi kriteria, berarti nilainya gagal atau predikatnya gagal. Setelah itu kita tutup kurung sebanyak yang kita buka. Oke, sekarang saya beri penjelasan sedikit, ya. Saya ingatkan sedikit. Di sini ada if buka kurung M4 lebih besar sama dengan 90. 90 kenapa saya tidak gunakan kutip 2? Tadi yang di L ini ada saya gunakan kutip 2. Kalau yang di sini saya tidak gunakan, kenapa? Karena dia berupa angka. Jadi ketika dia berupa angka, kita tidak perlu membuat kutip 2. Tapi kalau berupa teks seperti ini, ya, kita akan memunculkan sangat baik. Ini kan berupa teks, berarti kita harus gunakan kutip 2. Tapi kalau memunculkan angka, berarti kita tinggal langsung memasukkan angkanya saja. Oke, kita enter. Ya. Nah, secara otomatis dia akan muncul, ya.
yang nilainya baik, gagal, cukup, dan kurang. Jadi sesuai dengan predikat yang kita buat, ya. Pembahasan keempat tentang if majemuk di contoh kedua, ya. Nah, di sini untuk memperjelas lagi, sama dengan if buka kurung logical test, ya. Nah, di sini ada keterangan jika harga lebih kecil dari 20.000 maka diskon 1%. Jika harga lebih kecil dari 50.000 maka diskon 2%. Jika harga lebih besar dari 50.000 maka diskonnya 0%. Jadi yang punya dapat diskon yang di bawah 20, yang di bawah 50, dan yang lain tidak. Berarti di sini ada 3 kriteria. Berarti yang kita gunakan if-nya adalah 2. Ya, hanya 2. Ya, sama dengan if buka kurung Q2 kecil dari 20.000, ya, logical testnya ya 1%. Jadi tidak pakai kutip 2 karena dia berupa angka. Titik koma lagi, if buka kurung Q4 kecil dari 50.000 maka 2%. Selebihnya ya value if false 0. Tidak ada diskon. Enter. Ya, secara otomatis yang 100.000 karena dia tidak ada kriteria berarti nilainya 0. Nah, yang 49.000 dapat 2%, yang 5.000 dapat 1%, ya. Nah, tapi di sini keterangannya belum nampak persen, ya. Kalau belum nampak persen, kita blok, kita lakukan pengaturan number, klik persen, maka dia akan muncul persen di sini. Ya, nah, ini adalah operator logika if. Nah, selanjutnya saya tambahkan lagi ada operator pemisah. Ya, saya akan contohkan. Kita akan memisahkan data yang ada di dalam ini ke dalam posisi-posisi yang ditentukan. Ya, saya ambil dari kode jurusan dulu. Rumus yang kita gunakan adalah lab ketika kita ambil data di sebelah kiri, mid kita ambil data di sebelah tengah, dan right sebelah kanan. Sama dengan kita ketik, saya akan ambil data AK. Berarti ada data di sebelah kiri, ya. Berarti kita gunakan lab buka kurung teks yang mana yang akan kita ambil di C3. Ya, titik koma. Berapa karakter yang akan diambil? Nah, saya akan ambil AK. Berarti hanya 2 karakter. Habis itu tutup kurung, enter. Secara otomatis 2 karakter yang ada di C3 akan muncul. Dan C4, C5, C6 apabila kita lakukan copy rumus juga akan muncul sesuai dengan kriterianya. Nah, di sini sudah muncul, ya. AK, MP, RP, MP, AK, ya. Nah, selanjutnya kode jekyll, ya, kode jenis kelamin. Karena dia berada di tengah, kita ambil mid buka kurung, klik, ya, titik koma, start num karakter. Berapa karakter dari awal yang akan kita ambil? Kita bisa hitung, ya, karakter A, K, L. L-nya di posisi ketiga. Berarti kita buat di sini start numnya ke 3 karena kita ambil yang L. Oke. Num char, berapa karakter yang akan kita ambil? Karena L saja berarti kita butuhkan 1. Setelah itu tutup kurung, enter, ya. Oke, silakan kita tarik. Nah, makanya hasilnya akan muncul ketika L dia muncul kode jenis kelaminnya terpisah dari kode yang ada di sel C3, C4, C5, C6 atau C7. Ya. Nah, di sini kita bisa memberi penjelasan, menggabungkan juga antara rumus pemisah dengan fungsi if. Ya, pilihan. Jadi ketika nanti kita ditampilkan di sini AK, maka nanti akan akuntansi munculnya. MP manajemen perkantoran, RP rekayasa perangkat lunak.
Bagaimana caranya? Kita bisa menggabungkan dengan menggunakan rumus fungsi if. Ya. Kita bisa menjalankan melalui kode jurusan, tapi bisa juga langsung dari kode yang ada. Ya. Saya contohkan sama dengan if buka kurung. Ini cara pertama. Logical test AK, ya kan, sama dengan kutip 2 AK, ya. Maka hasilnya akuntansi. Ya. If lagi, ya. F3 sama dengan MP, manajemen perkantoran. Selain itu, rekayasa perangkat lunak. Tutup kurung. Ya, enter. Nah, kita tarik. Secara otomatis dia sesuai dengan yang kita perintahkan tadi. Ya. Ini cara pertama untuk memunculkan jurusan berdasarkan kode. Ya. Bagaimana jika kita diminta sebuah laporan kode jurusan tidak terpisah, tidak muncul, tetapi hanya kode yang awal ini yang muncul. Nah, jika kode awal yang muncul, maka kita tidak perlu menggunakan kode jurusan. Artinya kita langsung menggunakan rumus yang ada di sini. Ya. Caranya gimana? Nah, kita ganti di sini tadi F3 karena posisinya diambil di C3 ya, yang ada di sebelah kiri, berarti kita gunakan lab ya. Lab buka kurung. Teks C3, berapa karakter yang akan diambil? 2. Ya, jadi prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama. Ya. AK. Ya. Nah, yang lain gimana? Kita bisa copy aja karena hasilnya yang diminta sama hasilnya ya. Rumusnya sama yang diminta. Oke, ya. Saya enter. Nah, maka hasilnya tetap manajemen perkantoran untuk MP, RP rekayasa perangkat lunak, AK untuk akuntansi. Kalau kita sudah gunakan rumus ini berarti tidak perlu ini. Ya, ini kita bisa hapus. Dia tidak mempengaruhi rumus yang kita buat karena rumus yang kita ambil dari C3. Ya. Nah, untuk jenis kelamin kita bisa ambil dari sini ketika dimunculkan, tetapi jika tidak dimunculkan berarti kita ambil dari C3 juga. Caranya gimana? Sama dengan, nah ini kita ambil dari sini ya. Kita ambil dari C3 sama dengan if mid ya. Mid itu berarti kita ambil data yang ada di tengah ya. Berapa start dari awal yang akan kita ambil? 3. Berapa yang diambil? 1. Ya, tutup kurung sama dengan L. Ya. Maka laki-laki. Selebihnya ketika nilainya salah, tidak L berarti perempuan. Tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya sudah ditemukan. Nah, jika kita gunakan mid ini berarti kita tidak membutuhkan kode yang ini lagi. Ya. Tapi kalau kita dimunculkan kode yang L berarti kita langsung saja tanpa menggunakan mid. Ya, langsung saja ini kita hapus. Langsung kita ambil di G3. Enter. Hasilnya tetap sama. Ya. Sekali lagi saya ulangi, di jurusan ini kita ambil datanya dari C3. Berarti kita perlu mengambil data dalam sel itu dengan lab, ya. Nah, dan kalau yang ini G3 langsung ambil data yang tidak perlu dipisah. Ya, tidak perlu dipisah. Selanjutnya di Microsoft Excel juga ada operator penggabungan. Yang tadinya dipisah, sekarang kita gabung. Nah, saya contohkan di mana? Saya contohkan di kode absen. Ya, kode absen
kita ambil dari kode awal ya, AK dengan nomor ya. Jadi yang LP-nya kita tidak munculkan. Caranya gimana? Sama dengan ya, kita ambil di sini lab ya, karena kita ambil yang AK-nya aja ya. Klik C3 titik koma, berapa karakter? 2 karakter. Tutup kurung. Nah, karena kita ingin menggabungkan, buat operator N ya, buka kurung, RIGHT ya. Berapa karakter? 4 karakter ya, enter. Nah, secara otomatis yang L, yang P sudah keluar dari data. Artinya sudah kita gabungkan antara AK dan 1001 ya. Jadi L-nya hilang. Apa boleh kita menggabungkan dalam sel-sel yang lain? Artinya banyak sel digabungkan jadi satu sel. Boleh. Caranya gimana? Misalkan saya akan gabungkan kode absen, Ando Ardian, akuntansi. Ini saya gabungkan langsung, berarti sama dengan ya D3 ya, dan berarti langsung dan ya, Ando Ardian dan akuntansi ya, enter. Maka secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Kalau kita tarik ya, copy rumus ke bawah ya, maka muncul seperti ini. Nah, muncul pertanyaan, di sini tidak ada spasinya. Bagaimana memunculkan spasinya? Andai kita ingin memunculkan spasinya, berarti sama dengan ya, kode absen ya, di sini ada dan ya, di sini kita buat kutip 2 ya, kutip 2 spasi, kutip 2 dan lagi ya, E3 dan kutip 2 spasi, kutip 2 dan lagi F3, enter. Maka secara otomatis ada spasinya. Oke, itu pembahasan kita tentang fungsi if ya, operator if, tentang perbandingan ya, perbandingan. Selanjutnya ada operator pemisah dan operator penggabungan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.